Oke guys, pada pagi ini saya akan menyiapkan media untuk gelas L baru yang baru saja saya tangkap tadi malam guys. Seperti ini perwujudannya guys, hasil tangkapan tadi malam. Jadi untuk sementara akan saya karantina di styrofoam sini dulu, baru kemudian akan saya pindah ke akuarium guys. Tapi bukan akuarium yang ini ya, akuariumnya yang luar sana itu guys, yang ada di luar sana. Nah itu akan saya masukkan ke akuarium itu guys. Oke, airnya sudah cukup sepertinya ini. Kita buang dulu airnya. Ini guys, hasil tangkapan tadi malam ini guys, wujudannya seperti ini. Tuh. Dalam jadi saya ini menggunakan air sumur ini guys, full air tawar ya, nggak ada campuran garam ataupun apa. Ini full air tawar yang berasal dari sumur ini guys. Karena ini hasil tangkapan alam, jadi masih bercampur juga dengan udang-udang kecil guys. Tapi ya hanya mungkin 1 atau 2% saja udangnya. Dan untuk sementara ini masih belum berani dikasih obat antivirus guys. Jadi harus menunggu 3 hari ya. Setelah 3 hari baru kemudian nanti akan saya kasih obat antivirus untuk membasmi virus-virus yang terbawa oleh ikan ini guys. Karena kalau sekarang langsung saya kasih antivirus, mungkin ada kemungkinan ikannya akan stres ya. Karena obat antivirus sendiri sebenarnya ya mungkin kalau untuk manusia itu sejenis obat ya, rasanya akan sedikit pahit. Mungkin di ikan juga begitu guys. Jadi begitu dia terkena obat itu, dia akan stres nanti. Jadi saya akan menunggu untuk 3 hari.
yang hasil tangkapan tadi malam ini guys. Kalau yang di sini ini yang hasil tangkapan kemarin malam. Jadi akan saya campur untuk mengirit tempat guys, biar enggak berantakan tempatnya. Tuh basah guys. Ternyata styrofoam saya sepertinya bocor nih. Nah, ini masuki masa karantina ini. Semoga saja aman-aman saja di sini guys, nggak ada yang COVID ya. Jadi proses karantina sendiri untuk tahap awal pasca penangkapan dari alam ini bisa disebut juga proses seleksi juga ya guys. Jadi istilahnya kita seleksi mana ikan yang sehat dan mana ikan yang kurang sehat. Dari pergerakan kita sudah bisa lihat ikan itu nantinya akan menjadi ikan yang sehat atau tidak. Dan juga di sini menjadi proses aklimatisasi jangka panjang juga guys, bisa disebut begitu, karena intinya sama, tujuan kita adalah untuk melatih daya tahan ikan juga ya guys.
Jadi serupa juga dengan proses aklimatisasi, hanya saja biasanya untuk aklimatisasi ikan yang baru sampai daripada pengiriman atau unboxing pembukaan paket, biasanya hanya memerlukan waktu sekitar ya kurang lebih 10 menit sampai 20 menit. Tapi untuk proses karantina atau aklimatisasi jangka panjang ini bisa memakan waktu sampai 3 sampai 1 minggu. Nah, kurang lebih begitu untuk proses karantina ikan itu sendiri. Jadi selama proses karantina di sini saya tidak memberikan makan atau memberikan obat apapun ya. Perlu diingat, selama proses karantina ini ikan saya puasakan sampai paling tidak hari ketiga atau hari keempat, dan baru akan saya berikan obat antivirus untuk membunuh atau untuk mencegah terjadinya kematian akibat jamur ataupun virus yang terbawa dari alam, baik itu berupa white spot atau yang sejenisnya. Jadi intinya pada hari keempat atau hari kelima akan saya berikan obat antivirus tersebut, dan juga akan saya latih untuk memakan cacing sutra. Untuk tangkapan yang keempat ini saya hanya mendapatkan hasil sedikit saja guys, tapi apapun itu ya tetap saya syukuri, dan ini rezeki yang saya dapatkan dari alam. Maka akan saya campur dengan hasil tangkapan untuk kemarin atau hari ketiga guys, akan saya jadikan satu, dan itu nggak masalah karena hanya beda 1 hari. Jadi untuk 2 styrofoam ini adalah hasil tangkapan selama 4 hari ya guys. Akan saya karantina mulai hari ini, yaitu hari pertama adalah tangkapan yang hari keempat ini guys. Jadi mungkin akan saya karantina selama 3 sampai 1 minggu ya di dalam styrofoam sini, dan akan saya seleksi kira-kira apakah ada ikan yang mati atau ikan yang sakit. Kalau masalah ikan mati itu biasanya selalu ada guys, karena waktu kita tangkap ikan itu kondisinya kita nggak tahu kondisinya ikan itu kondisinya sehat apa enggak. Jadi kadang-kadang ikan yang kita tangkap itu ada kalanya kita bawa pulang itu ada yang mati juga guys. Yang nggak menutup kemungkinan itu mati karena terjepit karena kita serok itu, atau memang dia sakit bawaan guys. Jadi itu yang akan kita seleksi, kira-kira ada yang sakit atau tidak. Jadi selama 1 minggu nanti, 1 minggu ke depan akan saya simpan di styrofoam sini atau saya karantina di styrofoam sini, dan kemudian untuk hari berikutnya akan saya pindah ke akuarium guys. Akan saya pindah ke akuarium untuk lebih memudahkan saya memantau bibit ikan ini guys, atau glass eel ini. Karena untuk media akuarium sendiri mempunyai kelebihan tersendiri ya. Kita bisa memantau langsung, jadi kita bisa melihat kondisi ikan itu sakit atau tidak. Itu lebih mudah guys kita mantaunya daripada menggunakan kolam beton atau kolam terpal untuk proses karantina ini guys. Jadi untuk di akuarium nanti itu adalah proses karantina kedua ya, karantina kedua, atau ya bisa dikatakan juga untuk proses lanjut sebelum kita sortir dan kita pindah ke kolam pembesaran guys.
Ada yang mati juga guys ikannya guys. Ya ini mungkin karena kekurangan oksigen atau terjepit waktu saya serok di sungai itu guys. Dan pada intinya ini nggak masalah, karena kematian itu pasti ada untuk tahap pasca penangkapan ini guys. Itu hal yang wajar ya, nggak usah bingung kalau ada hal seperti ini. Oke, saya rasa sampai di sini apa yang dapat saya infokan untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk para pemula yang ingin budidaya sidat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.